Baik, selamat pagi, sobat dokter Kendalistik. Jadi pada pagi ini saya akan coba bahas untuk kode saham TINS. Sorry, ini TINS ini PT Timah. Jadi dia bergerak di area tambang ya, pertambangan. Nah, jadi untuk tanggal analisa yang saya gunakan ini adalah tanggal analisa 2 Juli 2023. Seperti biasa, saya menyampaikan disclaimer di setiap video saya di awal, yaitu data yang saya sampaikan adalah data yang diolah secara statistik yang menampilkan bobot harga dan proporsional persentase dalam jangka waktu tertentu. Saya tidak merekomendasikan untuk membeli atau menjual saham yang dibahas. Berinvestasilah secara bijak, cari ilmu seluas-luasnya dalam investasi, saham, agar pola dan cara kerjanya paham untuk berinvestasi. Kemudian setiap investasi atau usaha apapun berisiko apabila tidak memahami kondisi yang dihadapi. Jadi untuk tim sendiri ini dalam 1 tahun terakhir, dalam jangka waktu 1 tahun itu, harga tertinggi yang pernah ia capai itu adalah di 1.585. Walaupun pada sebenarnya itu TINS itu pernah mencapai di harga 2.000 kalau tidak salah. Dan kemudian harga ini turun sampai di poin 870, kemudian kembali naik ke atas ke 950. Artinya dari titik terendah dalam setahun terakhir ini, TINS sudah mengalami peningkatan sebesar 9,02%. Nah, kalau kita lihat dari grafik Ichimoku-nya sendiri, TINS ini berusaha untuk keluar dari awan downtrend, akan tetapi masih berada di dalam, akan tetapi untuk garis indikator untuk jangka panjang dan jangka pendek sendiri sudah di atas. Jadi dia coba untuk keluar dari awan dari downtrend-nya itu sendiri. Nah, kalau kita lihat dari statistik, statistik yang kita lihat dari bulan Juni 2022 atau hampir setahun yang lalu, ini TIN terus mengalami penurunan, penurunan, dan penurunan. Di mana dengan penurunan-penurunan ini ternyata ada beberapa orang yang mengambil peluang untuk melakukan investasi. Jadi ada di posisi di 1.500, ada di posisi di 1.300, kemudian ada di posisi 1.200. Sampai terakhir ada lagi di posisi 980. Kemudian sampai titik ke 880, TINS kembali memantul ke atas untuk menguji titik resistennya. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat sendiri untuk jangka panjang ya, secara jangka panjang secara hampir 7 tahun, bahwa TINS ini sendiri itu titik akumulasi terbesarnya itu berada di 1.600. Berada di 1.600, dia banyak sekali berakumulasi, lalu kemudian ada juga di angka 1.000, kemudian ada di angka 870, lalu kemudian sampai juga ada di angka 500. Nah, jadi kalau kita lihat secara statistik ini, TINS 50-50, ada kemungkinan dia akan mengikuti dari proses selama 1 tahun, di mana dia terus mengalami penurunan, dia akan kembali ke angka 1.200. Mungkin tidak akan mencapai ke 1.500, tapi ke 1.200. Atau ternyata dia mengalami koreksi, bisa sampai ke 870 atau ke 500. Nah, itu kembali lagi ke kondisi ekonomi, terutama di area mineral yang dihasilkan oleh TINS. Seperti itu. Dari analisa untuk resiko keuntungan dan kerugiannya, di angka 950 ini kalau kita mau ambil, ini TIN bisa saja kembali ke 1.500 dengan potensi keuntungan 50%. Namun saya tidak merekomendasikan untuk sampai ke 50%, mungkin hanya sampai 10 sampai 20% saja gitu. Akan tetapi kalau kinerja dari timah sendiri itu mengalami penurunan, terutama harga pasar dunia, nah itu dia akan bisa kembali lagi menguji supportnya di 870. Artinya ada sekitar loss sebanyak 15%.
kalau jika itu memang terjadi. Nah, jadi dari statistik yang saya tampilkan ini, semoga bisa menjadi analisa kira-kira berapa harga yang pantas untuk melakukan pembelian tins, harga berapa yang pantas melakukan cut off, atau harga berapa yang pantas kita melakukan taking profit seperti itu. Semoga video ini bermanfaat dan berguna buat teman-teman semua. Terima kasih, selamat pagi.